Halo semua, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Namo Buddhaya, Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua, Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ima Dewi Diana, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 18130411035. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan salah satu topik praktikum anatomi dan fisiologi manusia, yaitu pada sistem sirkulasi, yaitu tentang alat-alat peredaran darah dan juga fungsinya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu pertama untuk mengetahui dan memahami bagian-bagian jantung beserta fungsinya, yang kedua yaitu untuk memahami peredaran darah setelah lahir, dan yang terakhir yaitu memahami peredaran darah pada fetus. Nah, untuk tayangan video atau video pembelajaran ini, saksikan tayangan berikut ini. Penjalaran impuls saraf pada jantung dimulai pada bagian SA node dan merambat ke otot-otot atrium sehingga atrium dapat berkontraksi. Kemudian, impuls mencapai AF node selama 0,1 detik sebelum masuk ke ventricle. Hal tersebut supaya atrium dan ventricle tidak berkontraksi secara bersama-sama, yang berfungsi untuk mencegah kebocoran jantung. Dengan penundaan 0,1 detik tersebut, atrium berkontraksi mendahului ventricle. Impuls yang berasal dari AF node tadi akan dirambat ke berkas His dan selanjutnya ke berkas Purkinje yang mengantarkan rangsangan ke seluruh bagian ventricle sehingga ventricle dapat berkontraksi. Sistem saraf lain yang mempengaruhi kerja jantung yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf simpatis yang menginversi jantung adalah nervus accelerator yang berfungsi mempercepat denyut jantung. Saraf accelerator berasal dari ganglia simpatik cervicalis. Cabang kanan saraf ini berakhir pada simpul SA node, sedangkan cabang lainnya berakhir pada AF node dan berkas His. Secara prinsip, kinerja saraf simpatis adalah dengan meningkatkan kinerja dari jantung. Pada nodus SA, saraf simpatis menstimulasi dengan mempercepat depolarisasi sehingga ambang lebih cepat dicapai. Norepinefrin yang dikeluarkan dari ujung saraf simpatis mengurangi permeabilitas K+ dengan mempercepat inaktivasi saluran K+. Dengan adanya penurunan ion kalium yang meninggalkan sel, bagian dalam sel menjadi kurang negatif sehingga timbul efek depolarisasi. Pergeseran ambang yang lebih cepat di bawah pengaruh simpatis ini memungkinkan potensi aksi menjadi lebih sering dan karena kecepatan jantung menjadi meningkat. Yang kedua yaitu saraf parasimetris. Merupakan salah satu dari sistem saraf parasimetris adalah saraf vagus atau saraf kranial nomor 10 yang membawa impuls yang merambat denyut jantung dan konduksi impuls melewati AF node dan ventricle. Rangsangan pada sistem ini membebaskan senyawa kimia asetilkolin yang merambat denyut jantung. Secara prinsip, sistem saraf parasimetris ini adalah mengurangi kecepatan jantung. Asetilkolin yang dapat dilepas dari saraf vagus berikatan dengan reseptor muskarinik dan mengatur protein G inhibitorik yang mengurangi aktivitas di jalur CAMP, di mana mekanisme ini meningkatkan permeabilitas nodus SA terhadap K+. Aliran darah dalam jantung dimulai dari sel-sel miokardium menerima darah dari dua buah arteria koronaria yang keluar dari aorta. Arteri koronaria kiri yang kemudian bercabang menjadi circumflexa arteri mengelilingi jantung dan arteria koronaria kanan menunjuk ke bawah permukaan depan ventricle sinister. Selanjutnya, arteri ini membentuk percabangan yang lebih halus yang menyuplai darah ke sel-sel otot jantung atau miokardium. Siklus jantung adalah periode dari akhir kontraksi jantung sampai akhir kontraksi berikutnya. Setiap siklus dimulai dari timbulnya perangsangan secara spontan di SA node. Siklus jantung terdiri atas satu periode relaksasi yang disebut dengan diastol yang diikuti oleh satu periode kontraksi yang disebut dengan sistol. Lama siklus jantung kurang lebih 0,8 detik yang berarti jantung berdenyut sebanyak 75-80 kali setiap menitnya.
Siklus jantung mulai dari kontraksi kedua atrium lalu dilanjutkan relaksasi atrium kedua, kemudian istirahat sebentar dan selanjutnya diikuti kontraksi kedua ventrikel, kemudian diikuti relaksasi kedua ventrikel. Atrium masih dalam keadaan relaksasi akhir pada saat ventrikel mulai relaksasi, kemudian baru mulai lagi siklus yang baru. Tekanan darah terdiri dari tekanan darah sistol yang merupakan fase kontraksi atrium dan ventrikel, serta tekanan darah diastol yang merupakan fase relaksasi atrium dan ventrikel. Tekanan darah diastol berkaitan dengan tekanan dalam arteri bila jantung dalam berada keadaan relaksasi di antara dua denyutan. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah pada waktu jantung menguncup atau dalam keadaan sistol. Tekanan darah diastol adalah tekanan darah pada saat jantung mengendor kembali. Pengaturan tekanan tergantung pada curah jantung dan resistensi perifer total. Kenaikan kecepatan denyut jantung akan berpengaruh langsung pada tekanan darah sistolik, sedangkan tekanan darah diastolik lebih banyak dipengaruhi oleh resisten perifer total. Bagian yang menimbulkan bunyi jantung secara umum berasal dari tegangan yang terjadi pada jaringan yang menghubungkan katup pada otot jantung. Yang kedua yaitu getaran yang terjadi ketika katup jantung membuka dan menutup, serta aliran darah yang sangat cepat bertekanan tinggi di dalam jantung. Bunyi jantung jika normal itu akan terdengar dup-dup dan disertai dengan bunyi jantung tambahan. Suara loop merupakan suara jantung pertama yang disebabkan oleh penutupan katup trikuspid dan mitra yang memungkinkan aliran darah dari atria atau serambi jantung ke ventrikel atau bilik jantung dan mencegah aliran balik. Suara jantung pertama memiliki 4 komponen, biasanya hanya komponen 2 atau 3 yang terdengar yaitu M1 dan T1. Suara dup merupakan suara jantung kedua dan disebabkan oleh penutupan katup semilunar atau katup dalam aortik dan pulmonari yang membebaskan darah ke sistem sirkulasi paru-paru dan subsistemik. Chorda tendine adalah tendon yang menghubungkan otot kapiler ke katup trikuspid dalam ventrikel kanan dan katup mitra di ventrikel kiri. Sebagai kontak otot papillaris dan legs, chorda tendine mengirimkan kenaikan dan penurunan tegangan ke masing-masing katup, menyebabkan katup-katup untuk membuka dan menutup. Chorda tendine berfungsi untuk mencegah membaliknya katup ke dalam atrium, menarik katup AV atau atrioventricular dalam proses membuka dan menutup katup atrioventricular. Yang akan terjadi jika chorda tendine tidak normal, maka chorda tendine akan meluas menjadi otot papillaris, yaitu tonjolan otot pada dinding ventrikel. Chorda tendinae menyongkong katup pada waktu kontraksi ventrikel untuk mencegah membaliknya katup ke dalam atrium dan untuk mengirimkan kenaikan serta penurunan tegangan ke masing-masing katup, sehingga menyebabkan katup-katup untuk membuka dan menutup. Apabila chorda tendinae atau otot papillaris mengalami gangguan, maka darah akan mengalir kembali ke atrium jantung sewaktu ventrikel berkontraksi. Darah otomatis tidak akan bisa dialirkan, dan jika tidak bisa menutup, maka kemungkinan akan kesulitan untuk dialirkan karena tidak ada katup yang mencegah darah balik lagi, dan kemungkinan beban kerja jantung akan meningkat karena terus-menerus dipompa untuk dialirkan. Fungsi klep atrioventrikular berada di dalam atrium dan ventrikel, berfungsi sebagai jalan darah dari atrium ke ventrikel. Jika katup ini membuka, akan membiarkan darah mengalir dari atrium ke dalam ventrikel selama fase diastol. Sedangkan fungsi dari klep semilunaris memiliki 3 kupis yang mirip bulan sabit. Terdapat 2 jenis klep semilunar, yaitu klep aorta dan klep pulmonalis. Klep semilunar membuka ketika tekanan ventrikel kiri dan kanan masing-masing melebihi tekanan di aorta dan arteri pulmonaris. Penutupan terjadi karena ventrikel relaksasi dan tekanan
ventrikel di bawah tekanan aorta dan arteri pulmonaris. Katup yang tertutup berguna untuk mencegah darah mengalir kembali ke dalam ventrikel. Dalam satu kali kontraksi, rata-rata cc darah keluar dari masing-masing bilik jantung, yaitu dengan volume rata-rata per denyut jantung untuk manusia adalah sekitar 75 cc per denyut. Hal ini berdasarkan perhitungan dengan SF sama dengan EDF dikurang ESF, volume darah yang keluar pada masing-masing bilik atau stroke volume. Oleh karena itu, volume akhir darah yang masuk ke dalam ventrikel saat diastol atau EDV dan volume akhir darah yang keluar dari ventrikel saat sistol atau ESV, di mana ditemukan bahwa pada manusia sekitar 75 cc per denyut. Jika suatu siklus jantung lamanya 0,8 detik, berapa cc darah yang beredar di seluruh tubuh dalam 1 menit? Nah, untuk menjawab itu diketahui satu siklus jantung yaitu 0,8 detik, darah yang keluar dari jantung yaitu 70 cc kontraksi jantung per menit, yaitu 60 dibagi 0,8 ditemukan 75 kali, sehingga 70 kali 75 yaitu sama dengan 5250 cc. Jenis-jenis kelainan pada jantung yang pertama yaitu penyakit arteri koroner, di mana penyakit jantung koroner ini merupakan penyempitan pembuluh darah, baik itu disebabkan oleh flek maupun adanya penyempitan sesuatu di dalam pembuluh darah. Selanjutnya yang kedua ada aritmia, yaitu gangguan pada irama jantung. Yang ketiga itu ada penyakit jantung bawaan, yaitu kelainan jantung sejak lahir. Selanjutnya itu ada kardiomiopati, yaitu gangguan pada otot jantung. Selanjutnya itu ada infeksi jantung, yaitu infeksi pada jantung akibat bakteri, virus, atau parasit. Serta yang terakhir yaitu penyakit katup jantung, yaitu gangguan pada salah satu atau keempat katup jantung. Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang terjadi karena rusaknya pembuluh darah karena beberapa faktor seperti radikal bebas yang terkandung di dalam rokok dan polusi, kolesterol yang tinggi, hipertensi, kebiasaan merokok, dan sebagainya. Kolesterol yang tertimbun di dalam dinding bagian dalam darah dapat menyebabkan pembuluh darah mengalami penyempitan dan aliran darah pun menjadi tersumbat. Akibatnya, fungsi jantung tidak terganggu karena harus bekerja lebih keras untuk memompa aliran darah. Seiring perjalanan waktu, arteri-arteri koroner semakin kekal dan mengeras. Inilah yang disebut dengan aterosklerosis. Cara mencegah timbulnya penyakit jantung koroner yaitu yang pertama menerapkan pola hidup sehat seperti memakan makanan yang sehat bagi jantung, yaitu makannya banyak mengandung serat seperti buah-buahan dan sayuran, dan mengurangi mengonsumsi lemak yang berlebihan dan juga garam yang berlebihan. Selanjutnya yang kedua, hindari kebiasaan merokok. Salah satu kandungan di dalam rokok yang dapat membahayakan kesehatan adalah nikotin. Kandungan rokok yang satu ini dapat meningkatkan tekanan darah, yaitu salah satu faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Yang ketiga yaitu rutin berolahraga. Selain dapat menurunkan berat badan, rutin olahraga juga dapat membantu jantung dan sistem aliran darah di dalam tubuh menjadi bekerja dengan lebih efisien. Tidak hanya itu, olahraga juga dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Namun, perlu diketahui jenis olahraga yang akan dilakukan dan durasi atau waktu saat melakukan olahraga. Yang keempat yaitu menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan tetap ideal dapat membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, menurunkan tekanan darah, serta menurunkan kadar gula darah. Berat badan yang berlebihan dapat memicu terjadinya obesitas. Obesitas termasuk faktor penyebab menyebabkan penyakit jantung. Yaitu yang terakhir, itu nomor 5, yaitu dapat dilakukan dengan cara mengurangi konsumsi alkohol. Mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko mengalami berbagai penyakit jantung termasuk serangan jantung. Pacu jantung merupakan alat yang menghasilkan rangsangan bagi konstruksi jantung dengan irama normal. Digunakan bila pacu jantung itu sendiri tidak bekerja dengan baik atau terdapat gangguan hantaran rangsangan yang dihasilkan oleh pacu jantung, sehingga jantung berdenyut terlalu lambat. Dalam keadaan normal, node sinoatrial atau SA, suatu tonjolan pada serambi jantung dekat muara pembuluh balik besar yang berada dan
tubuh bagian atas berfungsi sebagai pacu jantung. Pacu jantung buatan terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, generator adalah alat yang dapat menghasilkan rangsangan dapat ditempatkan di luar tubuh bila dilakukan untuk sementara atau ditanam di bawah kulit melakukan suatu operasi. Yaitu yang kedua ada elektroda, merupakan dukungan alat yang untuk mengantarkan rangsangan ke otot jantung saat berkontraksi. Elektroda berupa lempeng ini ditempelkan pada dinding dada di atas jantung, dimasukkan ke dalam serambi dan bilik kanan jantung melalui pembuluh darah. Perbedaan arteri, vena, dan juga kapiler, di mana arteri adalah pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan kaya oksigen, kecuali arteri pulmonaris memiliki dinding tebal dan elastik berwarna merah terang. Aliran darah meninggalkan jantung, terdapat satu klep pada pangkal nadi sehingga denyutnya terasa. Sedangkan vena adalah pembuluh darah yang membawa darah rendah oksigen, kecuali untuk vena paru yang membawa darah heroksigen dari paru-paru kembali ke jantung. Katup pada vena dapat di sepanjang pembuluh darah. Katup tersebut berfungsi untuk mencegah darah tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Vena memiliki warna gelap, denyut tidak terasa. Vena terletak di dekat permukaan kulit. Mengapa tekanan lemah? Selanjutnya itu yang ketiga, itu ada kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil. Umumnya kapiler meliputi sel-sel jaringan karena secara langsung berhubungan dengan sel. Diameter kapiler hanya 5-10 mikrometer. Dindingnya hanya berdiri atas endotel. Makin aktif satu jaringan, makin banyak kapiler sebagai tempat terjadinya pertukaran gas. Diameter kapiler hanya seperti diameter eritrosit, dindingnya hanya terdiri dari atas endotel. Makin aktif suatu jaringan, maka makin banyak kapilernya. Kapiler adalah tempat terjadinya pertukaran zat. Kapiler darah memiliki warna merah terang, hanya mengandung oksigen, denyut tidak terasa. Kapiler darah terletak antara arteri dan vena. Tekanan peralihan antara arteri dan vena. Perbedaan peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Pada peredaran darah besar atau peredaran sistemik, ini dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta ke seluruh tubuh. Ketika darah telah rendah oksigen atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah pun terkumpul di permukaan darah, lalu bergerak ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Adapun pembuluh darah yang bekerja yaitu vena cava superior serta vena cava inferior. Nah, adapun skemanya dapat digambarkan sebagai ventrikel kiri, lalu ke aorta, lalu ke arteri, lalu ke kapiler, lalu ke vena di seluruh tubuh kecuali vena-vena yang menuju ke vena pulmonaris dan kembali ke arterium kanan. Sedangkan peredaran darah pulmonal atau sedang peredaran darah kecil ini dimulai ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonaris menuju paru-paru. Disinilah karbon dioksida yang akan ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan meninggalkan tubuh ketika kita bernafas. Sementara oksigen yang baru akan masuk ke aliran darah, lalu mengalirkan melalui vena paru-paru dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung. Selanjutnya dimulai kembali sistem peredaran darah besar. Adapun skemanya yang dapat digambarkan yaitu ventrikel kanan, kemudian ke arteri pulmonaris, kemudian ke pulmo, kemudian ke vena pulmonaris lagi, dan akhirnya ke arterium kiri. Proses pengaturan aliran darah pada jaringan tubuh dibedakan menjadi dua, yaitu satu lokal yang terdiri dari vasokonstriksi pada arteri, antriol, dan vena yang cedera akan berkonstriksi kuat yang disebabkan karena lepasan lokal senotomin dari trombosit yang menempel pada dinding pembuluh darah dalam area yang
cedera. Selain itu, penurunan suhu juga menyebabkan vasokonstriksi. Yaitu yang kedua, yaitu ada vasodilatasi. Jika metabolisme besar, yang berarti jaringan akan kehidupan oksigen, nutrien, dan bahan lainnya, maka semakin cepat terbentuknya bahan vasodilator. Adanya vasodilator pada jaringan yang menyebabkan dilatasi pada pembuluh darah antara lain yaitu karbon dioksida, laktat, adenosin, histamin, dan kalium serta hubungannya. Yang ketiga yaitu ada autoregulasi, kemampuan jaringan untuk meregulasi aliran darahnya sendiri ya dengan perubahan tekanan perfusi. Autoregulasi dicapai melalui respon kontraktil intrinsik otot polos terhadap rangsangan. Yang kedua yaitu sistemik. Di sini menggunakan hormon dan juga saraf. Mekanisme sistemik, pengetahuan sistemik oleh hormon yaitu hormon vasodilator, bradikin dan nisbradikin atau kalidin, histamin, sklerotin, dan prostaglandinin. Hormon vasokonstriktor, vasopressin, norepinefrin, dan epinefrin, angiostensin 2. Mekanisme sistem pengaturan sistemik pada oleh saraf yaitu saraf impuls noradrenergic bersifat vasokonstriktor, di mana saraf simpatik kolinergik bersifat vasodilator dan mempersarafi juga pada jantung, paru-paru, ginjal, dan uterus. Ini dimaksud dengan aterosklerosis adalah penyakit yang terbentuk akibat adanya plak pada dinding arteri yang mempersempit lumen saluran tersebut untuk menurunkan elastisitas pembuluh. Yang kedua yaitu trombus, adalah bekuan darah yang menempel di dinding vaskuler. Hal ini terjadi karena tempat darah mengalir yaitu endotel atau jantung mengalami kerusakan yang dikenal sebagai difusi endotel atau endotel yang terluka. Adanya difusi endotel ini akan mengundang trombosit untuk melakukan adesi dan selanjutnya dengan bantuan faktor-faktor bekuan darah yang utama adalah trombosit. Adanya trombus yang masih melekat pada dinding yang mengalami gangguan aliran karena trombus tersebut berhasil membesarkan trombus segala untuk lepas yang selanjutnya akan berjalan di dalam aliran darah yang disebut sebagai embolus. Embolus adalah suatu benda yang tersangkut pada suatu tempat dalam sirkulasi darah. Benda tersebut ikut terbawa oleh aliran listrik. Dari trombus, adanya embolus ini akan menimbulkan masalah bagi diameter pembuluh darah yang dilalui oleh embolus tersebut yang berdiameter lebih kecil dari embolus sendiri sehingga terjadi penutupan pembuluh darah secara mendadak. Proses peredaran darah pada fetus, sirkulasi darah janin dalam lahir tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Di dalam lahir, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernapasan atau pertukaran gas yang dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai minggu ketiga dan bertujuan menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrien dari ibu. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat, di mana jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 125 ml per kilo per berat badan per menit atau sekitar 500 ml per menit. Melalui vena umbilicalis dan ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh masuk atrium kanan, di mana aliran darah dan aliran vena inferior lewat melalui foramen ovale ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri melalui actus aorta. Darah dialirkan ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida bagi tubuh
bagian atas memasuki ventrikel kanan melalui vena cera superior, kemudian melalui arteri pulmonaris besar meninggalkan ventrikel kanan menuju aorta melewati ductus arteriosus. Darah ini kembali ke plasenta melalui aorta, arteri iliaca interna dan arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas. Selanjutnya, foramen oval ductus anteriorus berfungsi sebagai saluran atau jalan pintas yang memungkinkan sebagian besar dari cardiac output yang sudah terkombinasi kembali ke plasenta tanpa melalui paru-paru. Nah, sekian pembahasan video kegiatan 6. Ini saya mohon maaf apabila terjadi pengucapan salah kata ataupun kalimat yang saya utarakan. Di sini saya mohon kritik dan juga saran dari para penonton agar untuk kedepannya tugas-tugas seperti ini saya menjadi lebih baik lagi. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih.